Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapankah berhenti. Wah, itu lagu favorit saya dulu waktu masih kuliah. Naik patah 11 dari Uki ke Menteng. Wah, itu kita ngamen itu pakai lagu itu. Kenapa lagu itu? Untuk mengingatkan orang supaya menyadari bahwa hidup ini berputar seperti jam yang tidak akan pernah berhenti. Ya, itu jam kehidupan. Kalau jam manual itu ada waktunya, baterainya habis, lowbat, dia berhenti. Tapi jam kehidupan itu dia akan berputar terus. Ya, dan apa arti sebuah jam bagi manusia? Oh, sangat besar artinya. Jam dari harga yang 10.000 ala pasar malam sampai jam yang miliaran yang dilapisi emas, intan, berlian, yang super mahal, itu juga ada. Ya, dan jam tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Tukang sayur kah, tukang beca kah, tukang ojek kah, presiden sekalipun atau pejabat atau siapapun, semua pasti memiliki arti dan maknanya tersendiri. Jadi mereka memerlukan jam untuk dapat mengatur waktu, melihat waktu, dan dengan jam itu mereka bisa mendesain kegiatan-kegiatan dan aktivitas. Ya, kalau zaman dahulu kala mungkin sebelum ada perangkat-perangkat jam, ya manusia bisa menandainya dengan peredaran dan perputaran matahari, dengan cuaca, dengan cahaya, dengan apa sajalah. Ya, nah, yang menjadi pertanyaan penting, apakah tunanetra itu juga memerlukan jam? Jam dalam arti sebagai alat bantu. Lalu kalau tunanetra memerlukan jam, bagaimana caranya dia melihat? Jam manual yang ada selama ini kan yang beredar, baik yang tertempel di dinding, yang ada di mobil, yang ada di handphone, yang ada di arloji. Arloji itu apa ya? Kayak bahasa jadul banget ya. Tapi arloji itu yang melekat di tangan lah gitu. Yang dipakai baik perempuan dengan ataupun laki-laki, anak-anak. Ya, dengan segala jenis dan model dan mereknya begitu. Nah, bagaimana tunanetra bisa melihat jam, jarum menit, jarum detik, jarum jamnya, menunjukkan dia itu sudah pukul berapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting. Apakah tunanetra juga membutuhkannya dan bisa mengakses dan bisa mempergunakannya? Nah, ini adalah konten untuk kita memberi informasi, mengedukasi masyarakat.
yang belum mengetahui sama sekali sehingga ragu ingin memberi hadiah jam. Kalau ingin memberi hadiah jam kepada pria yang kepincut dengan perempuan tunanetra, dia takut memberi hadiah jam, jangan-jangan pacarnya nanti marah begitu. Atau orang tua merasa tidak penting mau kasih kado jam manakala anaknya yang tunanetra ulang tahun, apakah mubazir atau kepakai atau bisa dimanfaatkan. Nah, pada video kali ini kami ingin memberi informasi kepada masyarakat bahwa tunanetra juga normal kehidupannya, pendengarannya, perasaannya, dan aktivitasnya sebagaimana manusia biasanya. Termasuk juga penggunaan alat bantu jam. Nah, bagaimana alat bantu jam itu bisa dipakai dan digunakan oleh tunanetra? Nah, saya ingin memberi contoh 2 saja alat. Ya, saya bekerja sehari-hari, kadang di belakang meja duduk seperti ini. Ya, saya menggunakan laptop. Kebetulan di meja kagak ada laptop, tapi kalau saya bekerja menggunakan laptop tanpa batas, saya kalau sudah kerja, lupa makan dan sebagainya. Maka jam kerja itu, jam meja itu penting. Nah, ini saya punya jam, ya mereknya standar lah, murah meriah. Jam ini Mirado, ada tombol, ada 3 tombol di sini, ada min, ada tombol mode dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada tulisan jam bicara atau jam waker tunanetra. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di sini ada monitor untuk orang yang melihat supaya mereka juga bisa menggunakan jam meja ini. Di sini speakernya, ya ini speaker. Ya, ada tulisan El Safan ini kayaknya sudah di label. Kemudian bagaimana mengetahui pembicaraan yang atau durasi waktu yang sudah ada saat itu apabila kita ingin mengakhiri atau ingin tahu mau berhenti makan atau mau aktivitas lain. Nah, itu jam meja ini didesain khusus, dia ada tombol di atas ini nih. Ya, kalau di belakangnya standar normal ya, normal ini. Nah, kalau lihat di layar ini kalau bisa kelihatan sudah jam berapa, pasti sahabat disabilitas yang melihat pasti sudah tahu ini jam berapa. Nah, bagaimana supaya sahabat disabilitas dan saya juga sama? Cara mengetahuinya tinggal tekan. Ini ada tombol di atas, tekan. Waktu sekarang pukul 13 tepat. Dia bilang waktu sekarang pukul 13 tepat. Nah, benar kan ya? Di situ juga jarumnya pasti jam 1 atau jam 13. Nah, jadi ada ditekan di sini. Waktu sekarang pukul 13 tepat. Waktu sekarang pukul 13 tepat. Jadi jam bicara itu kita tekan 1 tombol, dia akan mengeluarkan suara. Suara itulah yang menginformasikan kepada tunanetra bahwa dia akan tahu Waktu sekarang pukul 13 tepat. Bahwa sudah waktunya makan siang kah, atau sudah waktu istirahat siang kah, atau sudah waktunya untuk mengakhiri pembicaraan. Tapi jangan akhiri konten ini ya, belum selesai. Sudah waktunya untuk jumpa orang lain. Nah, kira-kira begitu. Saya pencet lagi sekali lagi. Waktu sekarang pukul 13 1 menit. Nah, 13 lewat 1 menit. Jadi dia menyampaikannya. Jadi kalau kita bekerja, kita tidak akan lupa waktu. Kita bisa ditemani oleh jam bicara. Ya. Waktu sekarang pukul 13 1 menit. Iya. Nah, bagaimana kalau tunanetra itu penceramah, kemudian dia khotbah, atau dia ngajar, atau dia siaran, atau dia menjadi narasumber. Nah, seperti saya suka keliling hampir seluruh Indonesia dan di beberapa negara. Ya, kalau mobile, tentu saya tidak akan membawa ini. Ya, Sekarang pukul 13 1 menit. karena kalau saya lagi bicara di mimbar, kemudian saya pencet ini, pasti audiens akan kaget kenapa ada bunyi-bunyi begitu. Maka saya menggunakan jam tangan braille. Nah, ini dia jam tangan braille. Jam tangan braille ini pada zaman-zaman 2000-an itu di Indonesia masih susah didapatkan. Saya punya orang tua angkat namanya Bapak Sunarto Kadarusman. Beliau sering ke Amerika karena ada 3 anaknya di sana. Beliau suka membelikan jam tangan buat saya. Nah, jam tangan braille ini bagaimana? Kok nggak, bagaimana caranya ngeraba? Nah, ini kacanya dibuka. Nah, kaca dibuka begitu, baru kita meraba. Nah, di sini cuma ada 2 jarum. Jarum pendek sama jarum panjang. Detik kagak ada. Kenapa begitu? Supaya konstruksinya dia lebih kuat karena dia harus selalu diraba senantiasa. Jadi dengan perabaan inilah kita tahu
sekarang sudah posisi jam berapa ya? Ya, ini jam 12. Ya sudah jam 1 lewat. Nah ini. Jadi kalau khotbah atau ceramah atau presentasi tanpa membuat kebisingan, kita tinggal buka kaca jam, kemudian berabanya, oh sekarang sudah jam 1, sudah harus berhenti. Ya, jadi itu di sini tidak dalam bentuk angka tapi titik-titik, kemudian angka untuk jam 6 itu lebih gede, lebih panjang. Begitu juga jam 3, jam 12 sama jam 9. Nah, kalau untuk menunjukkan jam 4, jam 5 itu lebih kecil. Ya, jadi ketahuan. Ya. Jadi bukan, wah gaya banget orang buta pakai jam, memang dia bisa. Bukan soal gaya. Selain juga tunanetra butuh tampil modis gitu ya, supaya lebih keren dikit. Jadi ini jam tangan ini sangat berharga, berarti buat saya karena hadiah daripada salah satu alumni Panti Tunanetra El Safan. Namanya Dennis Griffin Pijono. Wah, dia hebat. Dia memberikan jam tangan ini sebagai ya kasih sayangnya kepada saya karena dia sudah alumni. Wow, keren. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian. Jadi kalau lihat tunanetra pakai jam tangan bukan karena mereka bergaya atau buat apa sih, kan gak melihat ngapain, oh bukan itu. Jadi jam meja ada. Waktu sekarang pukul 13.04 menit. Ya, 13:04. Ya, jadi ini sebagai penanda supaya kita tahu waktu baik di tempat tidur atau di meja kerja. Ya, kalau tidak akan mengganggu orang lain. Jam tangan ini untuk kita bisa mobile kemana-mana tanpa tergantung kepada orang lain. Sekalipun sekarang masih makin lebih canggih di handphone juga ada jam. Luar biasa ya. Coba kita tekan lagi. Waktu sekarang pukul 13.04 menit. 13:04. Itu pertanda bahwa konten ini harus segera diakhiri. Sahabat disabilitas, itu sekelumit sedikit informasi tentang bagaimana arti sebuah jam. Ya, bagi tunanetra bahwa kita juga membutuhkan alat-alat bantu ini. Dan pada pertemuan kita kali ini, alat bantu jam kiranya bisa mendapatkan informasi. Dan jam tangan ini tidak dijual di sembarangan tempat, bisa pesan dan sekarang sudah canggih, bisa browsing di segala layanan penjualan online itu tersedia, baik yang di luar negeri maupun di Indonesia. Kalau jam Waker Bicara ini, dia juga bisa ditemukan di tempat-tempat yang umum. Jadi bagi yang lansia, bagi yang stroke, bagi yang matanya sudah mulai buram dan lain sebagainya, tidak bisa melihat lebih dekat, sebaiknya membelikan jam yang bicara begini sehingga memudahkan mereka untuk bisa mengetahui waktu. Ya, bagi yang masih muda, masih mobile kemana-mana, bisa jam tangan braille seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita selalu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di tayangan kita selanjutnya. Jangan lupa pakai masker, pesan ibu ya. Kemudian jaga jarak, jauhi kerumunan, serta mencuci tangan selalu, disiplin dalam protokol. Dan akhirnya, Ritson Manyonyo, salam sehat, dan sampai jumpa buat kita semua.